Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 26 Juni 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, bimbinglah kiranya kami menjauhi kerusuhan dan perang, masuk ke tempat tinggal yang aman, penuh cinta kasih dan kerukunan, tempat orang bersama-sama membangun kebahagiaan berkat Yesus Kristus, penunjuk jalan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menilai itu tidak sama dengan menghakimi. Tiap hari kita menilai orang lain. Misalnya bagi bapak ibu yang memiliki anak, maka mungkin akan menilai, anakku ini rajin atau anakku ini malas, anakku ini penurut atau bandel, suamiku lucu atau membosankan. Mungkin umat akan menilai, oh, pastor itu orangnya ramah. Tapi mungkin juga ada yang bilang, oh, kalau pastor yang itu orangnya judes. Tetanggaku orang baik atau cuek, dan seterusnya. Ini adalah hal yang normal. Sementara itu, dengan menghakimi, seseorang menganggap dirinya benar dan menuduh orang lain salah. Dalam menghakimi, kita menjadikan hasil penilaian sepihak kita sebagai vonis bagi orang lain. Kita perlu menilai secara seimbang agar tidak jatuh ke dalam penghakiman yang tidak fair.
Itu berarti kita perlu mendengarkan dan memahami pihak yang kita anggap salah. Dengan mengatakan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebagaimana tadi kita dengar dalam Injil, Yesus mengajak kita untuk bersikap fair atau berimbang. Nilailah dirimu sendiri dengan ukuran yang kamu pakai untuk menilai orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, akan tetapi, apakah balok yang sering menutupi mata kita dan menghambat kita sehingga tidak bisa menilai orang lain secara fair? Bisa jadi itu adalah kesombongan kita yang membuat kita merasa diri selalu benar. Bisa jadi itu adalah stereotip yang kita warisi dari masyarakat tanpa kita periksa secara kritis. Mungkin juga itu adalah prasangka, yaitu asumsi-asumsi kita sendiri yang tidak pernah kita konfrontasikan langsung dengan orang yang bersangkutan. Mungkin juga balok itu adalah amarah, rasa benci, atau emosi negatif lain yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Pada era informasi digital yang amat menghargai kecepatan ini, kita diajak oleh Yesus untuk tidak lupa mengambil waktu guna mawas diri terlebih dahulu sebelum menjatuhkan penilaian pada orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, melalui bacaan Injil yang hari ini kita dengar, Yesus mengajar kita untuk sadar diri. Kita sering kurang sadar akan kelemahan diri dan cenderung lebih mudah menilai keburukan orang lain. Kita kerap bersikap permisif dan menutupi kesalahan. Tuhan mengingatkan kita untuk bersikap rela dan berani menyadari kelemahan kita. Sikap batin ini hendaknya menjadi wujud kesetiaan kita pada kehendak Tuhan. Kesadaran akan cinta Tuhan membuat kita juga dapat mencintai hidup kita dan orang lain. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak dalam seluruh perjalanan hidup kita, dalam mensyarahi hidup yang masih dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, janganlah kita terlalu cepat menilai atau bahkan menghakimi sesama dalam kehidupan kita. Jangan pernah menganggap diri kita sebagai orang yang benar dan selalu melihat orang lain itu salah. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur sesama kita akan diukurkan kepada kita. Penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi sama kita, penghakiman yang sama itu akan dipakai untuk menghakimi kita. Maka sebagai manusia-manusia berdosa, kita harus selalu menyadarkan diri bahwa kita ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita adalah manusia yang rapuh, yang penuh dengan noda dan dosa. Tapi hanya karena kemurahan Tuhan saja, maka kita boleh diangkat menjadi anak-anaknya. Oleh karena belas kasih-Nya yang begitu mendalam. Nah, kalau Allah saja sungguh menaruh belas kasih kepada manusia yang jahat itu, maka mengapa kita, manusia yang sama-sama orang berdosa,
kita harus menghakimi sesama kita? Mari kita selalu menyadarkan diri kita bahwa kita ini juga adalah orang-orang berdosa yang tidak pantas untuk memberi penghakiman, penilaian kepada sesama kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menuju kepada kesalehan di dalam Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.